Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Mercedes-Benz W124 tahunnya 95, transmisi otomatis dan variannya Masterpiece. Yes, ini varian tertinggi ya, dan ini adalah mobil orang kaya lama. Bisa dilihat ya. Kalau di tahun 2022 ini, yang artinya usia mobil ini sudah hampir 30 tahun, vibes-nya masih berasa banget. Kalau ini adalah the old money, ya enggak? Dan memang Mercedes-Benz di masa itu tidak memasukkan secara resmi ya varian atasnya alias S-Class, yang mana biasa kita kenal sebagai Eagle. Jadi ini memang satu-satunya mobil yang termewah dari Mercedes-Benz di masa itu. Langsung aja kita bahas pada video kali ini. Pemilihan kata masterpiece gue rasa bener-bener bisa mewakili deskripsi singkat mobil ini. Bukan tanpa sebab nih, dilihat dari keseriusan Mercy yang menggarap mobil ini dari desain sampai ke kenyamanan yang masih bisa gue rasain di tahun 2022 ini. Walaupun kalau mundur sedikit ke 2010, jujur aja gue gak nengok sama sekali ke mobil ini nih. Justru tertariknya ke generasi sebelumnya alias si Mercy Tiger. Ya masalah waktu aja ya. Dan Masterpiece itu yang pertama kali ya menyandang klasifikasi kelas E di Mercedes-Benz. Karena memang sebelumnya, walaupun masih satu generasi, tapi di pre-facelift itu huruf E adanya di akhir dari penamaan mobilnya. Misalkan dulu ya ada 300E, itu karena E-nya itu adalah injeksi dari Mercedes-Benz yang masih menganut mekanikal. Sedangkan ketika facelift, E itu sudah mewakili kelas dari mobil ini sendiri. Yes, jadi memang sudah berubah ya. Dan memang tipe mobil Mercedes-Benz zaman dulu ini lebih mudah diterima ya, karena cukup mewakili dari klasifikasinya sebagai sedan apa, kemudian yang dilanjutkan dengan cc mesinnya. Jadi terasa mudah diingat. Kayak mobil yang di hadapan kalian ini, serinya E dan 220 itu mencerminkan mesinnya yang 2200 cc. Nah, untuk bagian grill sendiri ya, yang pertama ini adalah varian yang facelift. Bedanya di mana? Kalau misalkan bagian facelift ini, bisa dilihat ini ada yang warnanya sewarna dengan body alias chrome-nya nggak begitu tebal. Beda ya kalau misalkan yang boxer itu tebal dan terlihat lebih kaku. Walaupun modelnya sendiri masih sama, masih hampir mengotak gini ya, dan masih membawa aura-aura dari generasi sebelumnya, yakni Mercy Tiger. Yes. Dan gak lupa ya logo kebanggaan Mercy yang tersemat di depan. Jadi kalau misalkan bawa mobil ini enak banget ngeliat depan deh. Ada logo Mercedes-Benz-nya. Kemudian yang kedua ya, kita lihat ke bagian perlampuan nih. Nah, perlampuan ini juga yang membedakan dari varian boxer atau yang hadir di 1986 itu ya. Perbedaannya ya, pertama itu adalah garisnya ya. Kalau di sini agak membulat ya ke bawah, lebih dinamis. Kalau yang sebelumnya itu kotak gitu aja tuh. Jadi di sini ujungnya lancip sampai ke sini dan tarikan lurus ke bawah. Nah, itu yang varian sebelumnya. Dan untuk varian Masterpiece, ini nih pembedanya, hadirnya sebuah wiper yang ada di kanan dan kirinya. Kemudian kita lebih mendekat lagi ya untuk melihat detail bagian lampu. Yes, bagian lampu ini di sininya masih menggunakan kaca ya. Asik nih kalau 90-an kaca seperti ini. Dan ini lampu utamanya ya, masih kaca buram. Dan di sini adalah fog lamp-nya. Yes, terintegrasi. Kalau mungkin yang kita kenal yang terintegrasi itu kijang kapsul ya. Dan di sebelah kiri ini lampu senya. Dan kalau lampu senya ini mika biasa ya, nggak lagi kaca seperti itu. Kemudian beralih ke bagian bumper sedikit ya. Nah, ini dia nih. Kalau misalkan yang varian boxer, di sini bumpernya terlihat two-tone ya. Di sini warnanya hitam gitu ya. Dan bahannya seingat saya karet deh waktu itu. Terus ada lapisan chrome-nya di sininya. Sedangkan kalau misalkan varian yang ini, lapisan chrome-nya ada di atas bagian sini nih. Sedikit aja di bagian bawah perlampuannya. Oke, untuk mesin kita bisa lihat dulu. Akses untuk Mercedes-Benz di tahun ini masih di sisi kiri penumpang ya. Jadi jangan salah nih buat teman-teman. Bisa dilihat aksesnya di sebelah sini. Sebentar, ya ini dia yang warna merah. Kita tarik. Hap. Kita balik lagi ke depan. Dan ciri khas Mercedes-Benz ya di tahun ini, cara pembukanya sama nih. Nah, ada tuas knob seperti ini. Di sini yang kecil yang bisa ditarik seperti ini. Baru bisa diangkat ke atas dengan bantuan tangan. Ini butuh 2 tangan, jadi saya bakal cut dulu. Yes, sudah terbuka. Nah, ini dia ya. Ini sudah ada pegasnya ya, jadi kita tinggal angkat sedikit aja, tinggal pegas yang bekerja. Yes, inilah dia mesinnya ya. Kalau Mercy di zaman ini masih enak nih. Kalau misalkan kodenya
E220 artinya mesinnya 2200 cc seperti yang di hadapan kalian. Dan ini 4 silinder ya. Kalau yang 6 silinder itu yang segaris itu rata-rata adanya di kepala tiganya tuh. Di sini tenaganya sekitar 147 HP dengan torsi sekitar 210 Nm. Memang agak ngepas sih ya, tapi ya cukup lah ya karena memang Mercy bukan untuk ngebut-ngebutan nih. Dan di sini ya, nah luar biasanya sudah ada modul ABS-nya. Tahun segini udah ada ABS. Mantap banget. Dan kalau misalkan yang sebelumnya ya di Boxer itu E-nya itu masih di belakang. Nah itu karena memang masih menggunakan injeksi yang model lama, yang bisa dibilang beberapa orang bilang itu sebenarnya injeksi banci gitu ya. Untuk kap mesin sendiri sudah rapi ya, jelas tertutup dengan peredam. Jadi memang ini mobil mewah. Dan yang paling unik nih untuk Mercy Boxer dan Masterpiece itu ya, di sini ada tuas nih yang tadi saya sudah akses ketika saya cut. Ini bisa diangkat. Waduh, lihat nih, angkatnya itu bener-bener sampai ke titik 90 derajat. Kalau saya mundur ya, nah jadinya seperti ini nih. Lihat tuh kap mesinnya ya. Memang ini difungsikan untuk memudahkan mekanik sih ya. Kalau misalkan untuk mengerjakan mesin-mesin jadi lebih mudah. Tinggi banget. Kita balikin lagi ya. Di sini udah ada pegas penahan, jadi tenang aja ya gitu. Oke, kita lanjut aja ke area samping ya. Untuk area samping nih, per kaki-kakian ini menggunakan velg ring 17. Tipenya ini 8 hole ya. Dulu sih seingat saya biasa dipakai di Kijang nih. Dibalut ban 225/45. Ini bannya Hankook ya. Kemudian untuk sen masih di fender ya. Jelas karena memang belum ada di spionnya. Dan ini dia yang pasti dinotis oleh bro-bro sekalian. Karena khas banget nih untuk yang Boxer dan Masterpiece itu perbedaan kaca spion antara yang kiri dengan kanannya. Yang kanan ini model agak pipih dan lebih melebar ke samping. Kalau yang sebelah kiri itu lebih gendut ya, melebarnya ke atas dan lebih pendek gitu. Kemudian ini dia ya, desain sampingnya masih terasa banget feels-nya. Feels orang kaya lama. Walaupun pilarnya sendiri belum di blackout ya, masih sewarna dengan body. Serta di sini ada line yang chrome seperti ini. Kalau ini sih memang bawahnya Masterpiece tahu saya. Cuma nih yang saya bingung, setahu saya ya, correct me if I'm wrong, kalau yang bawah itu harusnya sih dual tone ya. Jadi kalaupun hijau, tapi hijaunya agak ada perbedaan sedikit gitu. Kalau yang ini sama sih, mungkin sudah dilabur dengan warna yang sama ya gitu, yang dengan bodi atasnya. Kemudian, nah ini dia nih. Ini luar biasanya untuk handle kuncinya ya, masih berfungsi karena lumayan jarang yang berfungsi untuk Masterpiece ini ya. Kuncinya sendiri sebentar saya ambil dulu. Kuncinya sendiri model seperti ini, kunci lipat. Tapi yang unik adalah sistem alarmnya, karena ini harus berhadapan langsung. Sistemnya itu infrared, dan kalau kita tekan, nah itu ada tanda merah kalau mau mengunci, dan ini tanda hijau kalau membuka. Nah ini masih fungsi nih, dahsyat banget ya ownernya ya. Kemudian kita berlanjut ya untuk bagian belakang. Bagian belakang sendiri sudah disc brake sama dengan di depan. Ya sudah advance, wajar ya, apalagi ini udah ada ABS. Serta tipis-tipis tuh kelihatan ya. Tirainya, yes, kalau untuk Masterpiece ini ada tirai baik di penumpang kanan dan kiri serta di belakangnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu ke area belakangnya ya. Dan inilah dia ya tampilan belakang dari Masterpiece. Yes, kita bahas dari atas dulu ya. Yang pertama di atas kacanya lengkap ya, ada line chrome yang kesannya nggak norak dan mewah sih ya malah. Kemudian lengkap ya, ada line defoggernya serta di sini third brake stop lamp. Wah ini ownernya nih termasuk dalam Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia, mantap. Nah untuk bagian kap bagasi setahu saya ada perbedaan sedikit ya dengan yang Boxer ya, terutama di bagian area sekitar plat nomor. Seingat saya nih di bagian sininya, jadi agak lebih kecil kalau nggak salah. Dan di sini ya logo E220-nya, dan di kanannya yang mengkonfirmasi ini adalah varian Masterpiece. Cakep ya, kayak huruf nyambung gitu. Saya ingat waktu SD saya nulisnya juga masih nyambung tuh. Kemudian di tengahnya logo Beijing 3-pointed star-nya, dan ada sedikit ornamen chrome ya untuk di bagian plat nomornya. Kemudian ini dia nih, kalau diperhatikan detail kecil ini juga sama yang kayak di pintu depan. Yes, ini untuk akses remote-nya tadi. Karena sistemnya infrared perlu disematkan juga kayak gitu, sehingga kita bisa akses dari belakang dan kita bisa buka langsung bagasinya dari belakang sini gitu. Kemudian untuk bumpernya sendiri ini agak berubah ya dari yang Boxer sebelumnya, karena nggak ada lagi ornamen hitam yang kayak karet gitu bahannya ya, yang sama kayak di depannya. Knalpotnya 2 buah ya di situ ya, dan di situ sih kayaknya udah diganti deh. Yes, itu udah Carlson tuh. Nah kemudian untuk yang beda lagi nih di bagian belakang, nah ini nih bagian lampunya. Untuk yang Masterpiece bisa dilihat warnanya
sebenarnya kalau misalkan udah facelift semuanya intinya smoke, tapi kalau yang ini warna smoke-nya agak-agak pinky-pinky gitu ya, ngingetin kita sama si New Ice juga tuh, begitu facelift jadi pinky-pinky seperti ini. Nah kemudian yang saya suka ini adalah ini nih, dari sedan 90-an, penempatan antenanya ya masih di belakang. Aduh, ini vibes-nya old school tapi kesannya mewahnya tuh aristokrat gitu ya. Nggak tahu deh, saya suka justru penempatan sedan-sedan yang antenanya ada di belakang seperti ini gitu. Nah langsung aja kita coba akses ya. Kalau misalkan kita tekan, itu merah ya artinya mengunci, dan kita tekan sekali lagi hijau artinya membuka, dan kita akses di sebelah sini. Ini saya takut jatuh penghalang plat nomor ya. Yes, inilah dia ya bagasi dari Mercedes-Benz W124 ini, cukup besar sih ya. Muat lah tas golf yang melintang gitu, kayaknya muat sih ini pastinya. Nah kemudian ciri khas ya untuk sedan Eropa nih, ada segitiga pengaman yang di sini, alias segitiga daruratnya yang bisa diakses seperti ini nih. Nah ini bisa kita turunkan, ini masih lengkap. Kemudian di bagian bawah sendiri ini ada lampunya ya. Jadi kalau kita nyari barang di malam hari ini nggak akan kesulitan karena hadirnya lampu di sebelah sini gitu. Kemudian di bagian bawah sendiri, nah ini dari ownernya sudah ditambahkan audio ya. Di sini ada subwoofernya, dan di dalam itu sistem audionya denger sih hampir menyentuh angka 100 jutaan. Wow. Jadi modifikasinya niat banget. Nah kemudian di bagian bawah sini cuman ada ban serep sih ya, yang velg alloy juga. Cuman karena ada subwoofer kayaknya agak sulit nih aksesnya. Wah ini apa nih, masih bahasa Germany semua ya. Di sebelah situ udah ada tempat penyimpanan yang bolong seperti itu aja, jadi bisa disimpan toolkits tambahan ya. Dan itu dia tuh yang wajib di mobil 90-an atau mobil klasik ya, jumper. Hati-hati aja, maksudnya kalau di jalan kita tiba-tiba ada problem dengan kelistrikan, bisa di jumper dengan mobil lain gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalam ya. Kita tutup dulu. Nah langsung aja kita buka pintu depannya. Oke, kita mulai dari door trim seperti biasa ya. Untuk door trim jelas ini mewah banget. Ini bahannya banyak soft touch-nya. Di sini soft touch, kemudian di sini bahan sejenis dengan joknya, dan di bawah situ speaker yang sudah diganti dari ownernya. Dan kemudian di sini handle-nya chrome ya. Dan juga di sini door trim-nya itu clean bro. Jadi nggak ada tombol apapun, karena Mercy di zaman ini masih menyematkan tombolnya di area tengah. Clean banget ya. Dan inilah dia jok dari Mercedes-Benz W124. Joknya sendiri bahannya kulit, dan kulit Mercy yang asli tuh enak deh, nggak tahu deh, ada ciri khas baunya juga. Di sini tombol tuas pengaturannya ya. Ini untuk head adjuster, dan di recline-nya seperti biasa di sebelah situ. Tuasnya model-modelnya seperti ini nih. Jadi khas Mercy banget. Nah, kemudian kita langsung akses masuk ke dalam ya. Kuncinya tadi ya seperti ini. Ini ada logo Mercy-nya, dan key flip seperti ini ya. Yang aksesnya ada di sebelah sini. Nah, kita akses dulu dan kita nyalakan. Start up. Bismillah. Langsung nyala ya mesin 4 silindernya ya. Dan kita sedikit nengok dulu seperti biasa ke sebelah kanan. Sebelah kanan standarnya Mercedes-Benz dan Eropa ya kebanyakan ya. Jadi ini untuk akses tombolnya seperti tuas kompor ya. Seperti ini. Dan kalau misalkan mau aktifkan fog lamp tinggal diangkat seperti ini sekali, 2 kali untuk fog lamp belakang seperti itu. Nah kemudian di sini ada headlamp leveling, dan ini untuk rilis parking brake-nya. Ya seperti biasa ya, parking brake-nya juga model yang injak di bawah, tapi untuk merilisnya terpisah nih. Ada tuas penarik seperti ini di sini. Kemudian di atas ini ada accent wood panel ya, yang nyambung dengan door trim sampai dengan dashboard sisi kirinya. Dan di atasnya ini memang AC-nya normal ya. Artinya modelnya kotak seperti ini, karena kalau di generasi sebelumnya di Tiger itu ciri khas banget tuh yang bulat, yang bisa ditutup dengan cara diputar gitu. Nah kemudian ini audio tambahan dari ownernya ya, di pilar A-nya. Sebenarnya sih nggak ada kalau standarnya. Nah kita tutup dulu deh. Bismillah. Dan seperti biasa kita bahas dulu dari lingkar setirnya. Setirnya sendiri ini sudah lapis kulit tentunya, ada stitchingnya, serta ada ornamen wood panelnya di atas dan di bawah. Mewah jelas gitu kan. Dan desainnya sendiri ukurannya agak lebih kecil ya dibanding dengan sebelumnya, karena memang sudah menyesuaikan dengan zaman-zaman ini ya, mulai mengecil nih setir karena memang sudah ada power steering. Nah kemudian untuk pengaturan ini memang fix bro, jadi nggak ada pengatur ya, tilt ataupun teleskopik. Sedangkan setahu saya yang Sportline ya, Sportline itu ada tuh pengaturnya, yang lucunya teleskopik aja, nggak ada tiltnya, dan itu elektrik gitu, ada tuas di sebelah sininya. Dan standar ya untuk Eropa di sini tuasnya ini hanya untuk lampu sein dan juga
tuas perwiperan. Langsung aja kita bahas ke speedometernya. Ciri khas banget ya Mercy ditunjukkan dari ini nih, hadirnya jam analog seperti itu di sisi kanan. Sisanya sama aja dial biasa standar. Di sini ada temperatur, ada fuel gauge, di sini ada olinya, kemudian di sini ada speedometer dan di situ adalah RPM-nya ya serta jam yang tadi tuh. Kemudian di bawahnya standar indikator lampu, aki sampai dengan olinya, ini rem parkingnya. Kemudian di kanannya ada wiper, kemudian ABS dan SRS airbag. Ya memang karena SRS airbag itu ada dua ya. Yang pertama di sini nih di bagian setir dan yang kedua untuk yang facelift. Nah, ini nggak ada laci lagi nih. Seperti sebelumnya, justru diganti dengan SRS airbag untuk sisi penumpang seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ya ke sisi kanan. Nah, khas banget nih desainnya ya, desain masterpiece dan boxer ya. Mirip-mirip sih sebenarnya. Nah ini warnanya sendiri hitam ya, jadi green on black. Dan kita mulai sisi AC-nya standar tadi ya. Modelnya kotak, nggak lagi kayak Mercy Tiger ya, segenerasi pendahulunya. Oke, kita bahas pertombolannya dari sebelah kiri ya. Ini defogger, kemudian di sini yes untuk menurunkan headrest belakang alias ngejeblakin. Jadi bisa ngisengin orang ya kalau lagi tidur di belakang. Kemudian di sini untuk bawaan masterpiece ya. Ini sudah ada kray di bagian belakang yang bisa kita akses di sini. Kemudian di bagian tengah tombol hazardnya ya, merah sendiri center, dan di sini untuk central lock dan di sini untuk menyalakan lampu gitu. Nah, ke bagian AC ini dia ya yang luar biasa. Walaupun ini mobil 80-an bisa dikatakan ya, karena memang generasi pertamanya masuk di 80-an. Generasinya 85-86. Nah, tapi memang ya tuasnya sendiri standar, modelnya kompor, tapi di sini ada ornamen chrome-nya yang bikin mewah. Cuman ini dual zone, yes, kanan dan kiri bisa beda suhu yang kita mau sebelah kirinya kedinginan jadi pengen panas, sebelah kanannya mau dingin tetap itu juga bisa. Yes, asik banget ya. Kemudian jelas di sini arah semburan masih cukup lengkap dan ini ya defaultnya untuk Mercy di zaman ini tuh ngambil udara dari luar. Jadi kita nanti harus mengaktifkan untuk yang putarannya hanya di dalam kabin aja gitu. Ini khas banget nih. Jadi kadang suka kok tiba-tiba ada bau dari luar ya gitu. Kemudian beralih ke bawah, ini audionya sudah gantian dan ini Sony Hi-Res Audio. Infonya sih kepala 3 sih ya habisnya. Dan di bagian bawah sini ini ada standar 90-an ya. Asbak yang kalau nggak digunakan biasa nih simpan uang ataupun simpan koin-koin ya. Dan sini masih lengkap dengan lighter karena memang ini generasi 90-an itu kayaknya di mobil itu masih ngerokok banget gitu ya. Nah kemudian ini ada remote ininya sih head unitnya. Dan ini dia nih logo masterpiece yang hadir di tuas persneling. Ini hanya masterpiece yang ada tulisan seperti ini. Dan di sini standar ini yang tipe otomatis ya. Jadi transmisinya mirip-mirip nih layoutnya dengan Mercy lainnya. Kemudian ke bagian sini, nah ini dia nih standar Mercy ya untuk pengaturan kaca. Ini semuanya ada di sini serta di sini ada pengaturan electric mirrornya yang bisa kita akses di sini. Gitu. Jadi semuanya elektrik dari sisi tengah sini. Dan ini untuk membuka bagasi yang bisa diakses dengan tombol elektrik di sini. Kemudian berlanjut ya, di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Nah, yang bisa diakses seperti ini di slide dan ini dilengkapi dengan kunci jadi kita bisa mengunci ya supaya barang kita lebih aman. Nah kemudian di sisi sini ya ini ada armrest yang bisa kita geser. Nyaman banget ya jadi bawahnya ya. Asik banget sih Mercy ini. Kita lanjut ya ke sisi kiri, ini ada safety beltnya ya yang bisa diatur ketinggiannya. Di sini hand grip model fix seperti ini dan di atas ini nih ini ada sun visor warnanya hitam ya, mewah sih kesannya. Kalau dibuka, ini ada vanity mirror beserta lampunya. Cuman ini lampunya kayak nggak aktif deh. Harusnya kalau kebuka sih langsung aktif setahu saya ya. Oke, kita lanjut ke tengah. Di sini ada lampu kabin. Di sini ada lampu keseluruhannya ya, dua-duanya ataupun mau lampu baca aja yang kecil seperti ini. Dan ini dia nih yang menarik nih. Sebentar saya buka pintu dulu deh. Kayak di kabin pesawat ya. Penunjuk indikator seatbelt terpasang itu ada di atas. Aduh, feelsnya kayak kokpit pesawat banget nih. Dan di bawahnya ini ada sun visor ya. Nggak tahu deh, beberapa ada yang bilang ini sun visor, ada yang bilang ini bisa nyelipin kacamata juga gitu. Dan kemudian di bawahnya jelas ya untuk spion tengah, bukan day and night view biasa, sudah elektrokromatik seperti ini. Kita lanjut ke bagian sun visor. Sun visornya wah ini masih aktif ya untuk lampunya yang ada di vanity mirrornya, masih cakep. Di sini masih ada hand gripnya ya, hand grip yang model fix seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Langsung aja kita akses bagian belakangnya ya. Yes, ini dia untuk masterpiece ya. Wah, masih dibuka nih kerainya. Nah, ini dia nih yang jadi pembeda ya, varian masterpiece dengan yang lainnya. Ya, ini hadirnya kray di sini. Dan kemudian ini masih ada ornamen kayu ya, jadi mewah. Dan pembedanya paling itu tuh, adanya tombol power window di bagian belakang. Sisanya sih layoutnya mirip-mirip, cuman di bawahnya itu, yang khas lagi nih di 90-an. Adanya asbak di belakang. Yes, perlu banget pokoknya deh kalau 90-an itu berkaitan dengan smokers.
coba kita akses ke dalam ya. Ini ada sedikit barang, kita bisa geser dulu. Nah, kita langsung akses aja ke bagian dalam. Aduh, asli ini joknya bro. Tahun 90-an happy banget gue. Tahun 90-an empuk banget ya dan nyaman banget. Walaupun memang untuk ruang kaki sih nggak segitu besarnya ya. Memang di tahun 90-an tuh bisa dibilang maksimalisasi untuk sisi interior tuh masih belum ditemukan ya dari para engineers terlihatnya. Nggak tahu kenapa. Kemudian di sini ham tonalnya jelas masih besar karena memang penggeraknya ya. Dan juga ini kulit ya. Dan standar MRC di sini ada seat back pocket kanan dan kiri yang modelnya seperti ini. Dan di sisi kirinya di situ ada hand grip dan juga masih ada disediakan seat belt untuk belakang ya. Kemudian ini nih, yes, nggak lengkap, sedan mewah gitu ya, yang harusnya disupirin ya. Ada bapak driver di depan sana, ini harus ada nih armrest, jadi nyaman banget. Serius deh bro, ini mobil nyaman sih, nyaman banget, enak banget, apalagi joknya itu empuk banget. Dan memang mobil ini ya, kalau yang untuk depannya itu setahu saya masih ada pegasnya gitu, sama kayak di Mercy Tiger. Jadi bisa ketahuan lah nyamannya seperti apa gitu. Seatbelt sudah terpasang ya. Kemudian kita masukkan ke gigi D. Kita release parking brake-nya. Oke. Langsung aja kita kasih impresi berkendara dari Mercedes-Benz W124 ini ya. Oke. Seperti biasa, yang pertama dari posisi mengemudi, biarpun posisi setirnya ini fix ya, tapi serius, ini posisinya sudah ideal banget buat tinggi saya yang sekitar 180 cm. Kemudian yang kedua, untuk visibilitas sih standar ya, cuman memang tahun 90-an sedannya masih rendah, jadi window line-nya rendah dan kacanya lebar-lebar, jadi ini cukup maksimal banget nih untuk visibilitas. Kemudian untuk lingkar setir sendiri, rasa setirnya cukup enteng ya. Walaupun ini ringnya sudah ring 17 gitu, jadi masih mumpuni. Dan juga ukurannya sudah mulai mengecil, jadi enak digenggam. Kemudian untuk posisi duduk sendiri, bukan posisi duduknya sih sebenarnya yang saya mau mention, tapi masalah keempukan kursinya. Serius deh, jadi kayaknya kan memang Mercedes-Benz ini masih pakai pegas ya untuk jok di era ini, ataupun ke bawahnya gitu. Jadi ngayunnya tuh lembut banget, selain dari suspensinya dibantu juga dari pegas yang ada di joknya gitu, jadi nyaman banget deh. Dan ngomongin soal mesinnya, kalau mesinnya memang sih 2200 cc 4 silinder, dibilang ya cukup pas-pasan lah ya, artinya nggak bertenaga. Kalau mau bertenaga sih mendingan ngambil, kalau mau cari tenaga mendingan ngambil yang inline 6 nya ya, itu yang di depannya 3 dia, rata-rata itu sudah inline 6 semua gitu. Tapi untuk masalah kehematan jelas mungkin ini bisa cukup hemat dibandingkan dengan yang inline 6. Walaupun dengar-dengar sih yang inline 6 itu dengan konfigurasi, yang inline 6 itu dengan konfigurasi 6 silinder ya, itu cukup irit katanya. Dan Mercedes-Benz W124 ini terkenal sebagai Mercedes-Benz pekerja ya. Pekerja itu maksudnya artinya durability-nya, reliable banget ya dibilangnya ya, jadi cukup badak gitu. Dan kalau mobil matic ya, ini mau dipakai daily ataupun mau dipakai weekendan, enak banget sih mobil ini gitu. Pokoknya siap nongkrong deh mobil ini. Nah, jadi memang yang saya bilang ya, Mercedes-Benz itu karakternya sih untuk cruising santai ya, jangan buat ugal-ugalan gitu. Kalau mau ugal-ugalan ngambilnya BMW aja. Kalau Mercedes-Benz tuh bener-bener nikmatin aja ya, riding dengan santai, nikmatin segala kenyamanannya ya. Joknya tuh kan lewat jalanan bumpy tuh joknya ngebantu gitu, agak sedikit mengayun yang enak banget. Oke, kita recap aja untuk mobil ini. Serius, W124 ya, di tahun 2022 ini masih enak banget dilihat. Masih kerasa vibes aura di old money-nya. Jadi kesan wibawanya masih dapat, dan juga kalau menurut teman-teman yang pemakainya sih memang ini mudah dirawat. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cari mobil weekendan, mobil hobi, ini masih bisa dipertimbangkan di tahun 2022 ini. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa tolong banget di subscribe, karena banyak nih penonton kita yang belum subscribe ke channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan terus ngasih konten otomotif buat teman-teman sekalian. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.